Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu kehidupan, kekuatan kesehatan, bahkan yang terlebih khusus adalah telah menganugerahkan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita telah dibebaskan dari segala perhambaan dosa. Sebagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, demikian juga saya dan saudara sudah dibebaskan daripada perhambaan dosa. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia melalui pengorbanan Tuhan Yeshua HaMasiah. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, tujuan utama Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir adalah supaya mereka dapat beribadah kepada Bapa Yahweh Elohim. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, bagi saya dan saudara juga yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, hidup di dalam dosa. Apa tujuan Tuhan untuk menebus kehidupan kita? Supaya kita bisa diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Dan demikian juga untuk supaya kehidupan saya dan saudara bisa setia sampai langkah terakhir, maka saya dan saudara diharuskan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B sampai ayat yang ke-8 dikatakan, "Latihlah dirimu beribadah, karena ibadah mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang." Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, ibadah itu sangatlah penting bagi kehidupan saya dan saudara. Karena di dalam hal beribadah, kebutuhan rohani kita terpenuhi. Ingat, saya dan saudara menjalani kehidupan kita ini ada dua dimensi kehidupan, yaitu dimensi kehidupan secara lahiriah dan dimensi kehidupan secara rohania. Dan untuk supaya dimensi kehidupan saya dan saudara ini dalam hal kehidupan jasmani kebutuhannya terpenuhi, maka tentunya kita sangat memerlukan hal makan minum secara jasmani. Demikian juga kebutuhan rohani kita. Tubuh rohani kita sangat juga membutuhkan hal makan minum. Dan tentunya kalau berbicara tentang kehidupan rohani, maka membutuhkan juga makanan dan minuman rohani. Dan makanan dan minuman rohani itu kita dapatkan dalam persekutuan ibadah kepada Bapa kita di surga. Sehingga Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi dalam hal ibadah itu dibutuhkan latihan. Latihan adalah proses yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk membiasakan diri kita, untuk membiasakan kehidupan saya dan saudara, supaya terlatih dalam hal kehidupan beribadah. Jadi ibadah bukan hanya sekedar, tetapi ibadah itu adalah suatu keadaan yang harus dan mesti saya dan saudara lakukan. Dan untuk dapat melakukannya secara terus-menerus, maka kita harus melatih kehidupan kita. Ingat, kehidupan saya dan saudara kalau dibiasakan dalam hal persekutuan ibadah, maka kita akan menjadi pribadi atau kita akan menjadi orang yang setia dalam hal peribadatan. Jadi ingat, kekasih-kekasih Tuhan, kalau saya dan saudara menjadi pribadi yang setia dalam peribadatan, itu melalui proses. Prosesnya yaitu latihan. Kerjakan secara terus-menerus. Terkadang kehidupan saya dan saudara kalau ada tantangan, maka kita undur lagi
dalam peribadatan. Nanti muncul lagi pada waktu-waktu tertentu apabila hati dan pikiran sudah memungkinkan untuk hal ini. Tetapi Tuhan katakan dalam hal ibadah harus dan mesti kita kerjakan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Kamu harus beribadah kepada Bapa Yahweh Elohim. Maka dia akan memberkati roti makanan dan air minuman. Jadi hal peribadatan itu adalah keharusan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus beribadah. Kita jangan membiasakan diri kita jauh dari persekutuan ibadah. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, orang yang jatuh di dalam dosa bukan jatuh dengan tiba-tiba, tetapi pada saat dia menjauhi hal peribadatan, maka dia akan diseret kepada keinginan-keinginan dunia ini dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan kalau sudah jatuh di dalam dosa, dia tidak berdaya lagi untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apalagi dalam hal peribadatan. Oleh sebab itu mari kekasih-kekasih Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Kerjakan, jangan mengikuti kelemahan di dalam tubuhmu, jangan mengikuti kebiasaan kedaginganmu, tetapi biarlah engkau datang bersekutu dalam persekutuan ibadah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau engkau membiasakan diri untuk datang dalam persekutuan ibadah, maka kehidupanmu pasti akan terlatih di dalam hal beribadah. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, keadaan dunia sekarang menjadikan kehidupan manusia menjauhi akan tempat-tempat perkumpulan, termasuk tempat perkumpulan untuk beribadah. Nah, ini harus saya dan saudara waspadai, kekasih-kekasih Tuhan, karena kalau keadaan ini terjadi secara terus-menerus, maka manusia akan terbiasa untuk tidak datang lagi dalam persekutuan ibadah. Manusia tidak datang lagi di rumah Tuhan, dan akhirnya akan berada pada keadaan tidak lagi ada kerinduan untuk bersekutu di dalam Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, mari bangkitkan kehidupanmu dalam hal persekutuan ibadah kepada Bapa di surga. Jangan kita takut, sebab pasti Tuhan akan menolong. Saya datang di dalam persekutuan ibadah bukan berjumpa dengan sakit penyakit, bukan berjumpa dengan kesusahan, tetapi kita berjumpa dengan sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber pertolongan. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kehidupan saya dan saudara berjalan dalam persekutuan ibadah dan kita tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Padahal janji Tuhan, ibadah mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Puji Tuhan, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Tetaplah roh kita menyala-nyala dan mari kita tetap dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Bapa Yahweh memberkati. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di hari ini mampukan kami untuk tetap bersemangat di dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Sebab ibadah mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetaplah kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Setialah sampai langkah terakhir. Hari Tuhan tidak lama lagi. Mari biarlah Tuhan dapati kehidupan kita tetap di dalam kebenaran-Nya. Haleluya. Shalom.